Kalau aku tuh suka rawon, dia tuh secara rasa masih light. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku akan bikin rawon. Nah, rawon ini merupakan salah satu hidangan daging favorit aku ya. Rasanya tuh ciri khas, terus juga kuahnya kental, gurih, wangi pastinya. Dan tenang aja, untuk bikin rawon ini juga tidak seribet kelihatannya ya. Cukup simple, step by stepnya juga simple. Yang paling penting juga salah satunya bahan-bahannya ini harus segar. Dan bahan-bahan segar yang aku pakai hari ini aku simpannya di kulkas Toshiba. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Pertama, untuk pemilihan daging, di sini aku menggunakan daging bagian sengkel ya. Kalau kalian mau menggunakan daging bagian lain juga bisa, pastinya disesuaikan aja dengan selera. Lalu untuk bumbu halusnya, di sini kita akan pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, dan juga keluak. Dan untuk keluaknya ini pastikan dia yang hitam pekat, mengkilap ya, tidak kering dan juga tidak pahit. Terus nanti kita akan perlu juga minyak goreng untuk ngeblendernya. Bahan aromatik lainnya kita akan perlu daun salam, daun jeruk, serai, daun bawang, dan juga tomat nanti untuk di kuahnya ya. Lalu untuk sambalnya kita akan bikin sambal rawit yang pedas ya. Ini pakai cabai rawit, minyak goreng, dan juga bawang putih. Lalu untuk pelengkapnya ini ada kecambah toge, jeruk nipis, bawang goreng, dan juga telur asin. Oke, langsung aja yang pertama ya. Ini dagingnya kalian boleh udah dipresto dulu, baru nanti digabung ke kuah rawon, atau kalau aku ini mau lebih praktis langsung aja nanti kita akan masak bareng ya. Jadi yang pertama kita akan siapkan ini bumbu halusnya dulu. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri. Nah ini kemirinya aku udah sangrai, cuman kalau kalian menggunakan kemirinya yang nggak bau apek, mau langsung masukin juga itu nggak masalah. Keluak, kunyit, dan juga minyak goreng, lalu kita akan blender. Nah ini kalau seret boleh ditambahin air ya, lalu blender lagi sampai benar-benar halus semuanya. Oke, ini bumbu dasarnya udah halus, sekarang kita siapkan wajan ya. Ini kita akan tumis. Ini kita tumis saja ya, dan aku tumisnya cukup di api sedang kecil ya. Ini kan tadi kita udah blender sama minyak, jadi nggak usah tambah lagi minyak. Oh ya, yang penting juga ini kalau tumis-tumis bumbu dasar masakan Nusantara gini, apinya dia jangan kegedean ya, gunakan api sedang kecil aja, apalagi kalau bumbu dasarnya tuh halus seperti ini. Karena kita kan perlu dia kemasak, bener-bener semuanya kemasak sampai wangi ya. Biasanya kalau apinya kegedean tuh kelihatannya udah mateng tapi baunya tuh belum maksimal ya, masih bau mentah. Atau bahkan dia cepet gosong, kalau gosong kan baunya berubah, terus kadang juga rasanya malah jadi pahit ya. Jadi lebih baik menggunakan api sedang kecil. Ini kita akan tumisnya sampai minyaknya keluar ya. Dan kalau udah minyaknya keluar kayak gini, kita siapkan untuk serai. Geprek seperti ini, dan ini kita belah aja ya, bagi 2 atau bagi 3. Masukkan ke dalam bumbu dasarnya tadi bersamaan dengan daun jeruk dan juga daun salam ya. Terus ini kita akan masak lagi sampai wanginya juga keluar. Nah kalau udah kayak gini, ini aku mau siapin presto ya. Kalian boleh pakai presto elektrik, presto manual, atau apapun. Tujuannya pakai presto supaya dagingnya ini benar-benar lembut ya. Kalau direbus tuh kan perlu waktu yang mungkin lama ya, bisa 3-4 jam sampai daging sengkel tuh benar-benar lembut. Karena di sini aku menggunakan presto elektrik, jadi kuahnya ini aku panasin dulu ya supaya nanti masaknya lebih cepat. Oh ya, untuk takaran air ini juga jangan kebanyakan ya. Aku udah tulis resep lengkap di description box, karena kalau kebanyakan nanti rasa rawonnya dia terlalu encer. Kalau airnya udah panas, tinggal kita pindahkan ke dalam wadah prestonya. Lalu masukkan daging, tomat, ini utuh aja, daun bawang ya, dipotong-potong besar-besar seperti ini. Terus jangan lupa juga dibumbuin ya. Aku pakai garam, kaldu bubuk, merica, dan juga gula pasir. Lalu tinggal kita presto aja. Untuk potongan daging sengkel kan banyak urat tuh. Kita perlu sekitar 60-80 menit supaya benar-benar lembut. Kalau khas dalam mungkin 30 menit juga cukup ya. Sambil nunggu sekarang kita akan bikin sambelnya.
Lalu kita siapkan cabai rawit dan juga bawang putih. Nah, di sini aku akan chop atau cincang menggunakan chopper. Kalau kalian mau manual menggunakan pisau juga bisa. Kalau sudah, ini cabainya kita akan masak menggunakan minyak ya. Nyalakan api. Lalu ini kita akan masak sesaat ya, jangan sampai gosong. Terus di sini aku mau tambahin air. Air ini tujuannya supaya si cabenya juga dia kemasak ya, jadi lunak gitu. Lalu tinggal kita kasih bumbu, aku pakai garam, gula, dan juga sedikit kaldu bubuk. Terus tinggal kita masak aja sampai airnya dia menyusut ya, kayak gini. Nah, cukup gampang dan juga nggak ribet ya bikin rawon. Selain itu, untuk menghasilkan masakan yang enak, pastinya bahan-bahan yang berkualitas juga perlu kita perhatikan. Selain bahan-bahan yang berkualitas, pastinya tempat penyimpanan yang baik pun ini harus diperhatikan ya. Untuk itu, aku simpan bahan-bahan masakanku di kulkas Toshiba. Ada fitur airflow cooling, dapat mendinginkan makanan secara menyeluruh karena sirkulasi pendingin lebih stabil. Nggak cuma itu, ada juga Pure Biotechnology dengan modul plasma yang bisa menetralkan bau dan membunuh bakteri, serta dilengkapi water tank dispenser jadi lebih mudah untuk mengambil air minum. Kalau aku tuh suka rawon, dia tuh secara rasa masih light ya, jadi nggak terlalu asin, nggak terlalu manis. Kuahnya juga dia masih seger untuk dimakan dalam jumlah banyak. Aroma dari keluaknya pastinya berasa, terus juga sereh, salam, daun jeruk itu juga kerasa ya, jadi lebih ke aromatik. Terus selain kuahnya juga masak dagingnya dia harus sampai empuk meresap ya, jangan lupa. Jadi tadi kalau misalnya di presonya kurang lama, tambahin lagi. Untuk pendamping klasik ya, udah pasti cocok banget. Telur asin, lalu ada kecambah toge, jeruk nipis, sambal. Nah buat pencinta pedas pastinya tambahin sambal makin nikmat lagi. Oke kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk cek info lebih lanjut tentang kulkas Toshiba. Kalian bisa langsung aja cek ke Instagramnya Toshiba Lifestyle ID dan di YouTube channel Toshiba Home Appliances Indonesia. Kalau Recook tag Devina Hermawan @devispandi di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.